Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Jajaran aparat kepolisian Kota Bitung bersama TNI melaksanakan latihan bersama guna meningkatkan kesiapan dan sinergi dalam pengamanan pemilihan kepala daerah. Latihan ini melibatkan berbagai satuan dari TNI dan Polri yang terlibat langsung dalam pengamanan. Dalam rangka meningkatkan kesiapan dan sinergi pengamanan untuk pemilihan kepala daerah 2024 di Kota Bitung, jajaran TNI dan Polri melaksanakan latihan bersama di lapangan Sari Cakala, Kelurahan Madidirweru, Kecamatan Madidia, pada Kamis 31 Oktober tahun 2024. Kapolres Bitung, AKBP Albert Z. SEK AMH, menjelaskan bahwa latihan ini dilakukan sesuai arahan pimpinan. Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi serta kemampuan operasional seluruh personil dalam menghadapi potensi kerawanan selama proses pilkada berlangsung. Dengan menurunkan 1 peleton personel, latihan bersama ini menjadi langkah konkret TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bitung pada momen pesta demokrasi yang akan datang. Pemirsa, Polres Papua menggelar kegiatan Tactical War Games sebagai bagian dari persiapan pengamanan debat publik pertama pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara pada 18 Oktober lalu di Aula Polres setempat. Kegiatan TFG ini bertujuan untuk memastikan seluruh personel keamanan memahami tugas dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan selama berlangsungnya debat publik Pilgub yang akan diadakan di Bau-Bau. Polres Papua bersama Polda Sultra menegaskan komitmen mereka untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan situasi yang aman serta kondusif. Pengamanan yang dilakukan oleh personel Polda Sultra melibatkan berbagai satuan, termasuk Intelkam, Samapta, dan Pamhovit, untuk memastikan situasi tetap kondusif selama pelaksanaan debat. Setiap tim telah dibekali dengan instruksi jelas agar mampu merespon secara cepat dan tepat terhadap setiap potensi gangguan. Patroli gabungan penjagaan ketat di titik-titik strategis serta pengendalian massa yang terukur menjadi bagian dari langkah-langkah yang ditetapkan guna menjaga kelancaran acara debat ini. Langkah-langkah pengamanan ini menjadi salah satu prioritas dalam menjaga stabilitas politik agar tetap kondusif selama tahapan Pilgub 2024. Pemirsa, dalam upaya memastikan kelancaran dan keamanan acara debat pertama pemilihan kepala daerah, calon bupati dan wakil bupati, Polres Halmahera Selatan menggelar operasi Mantap Praja Kehara 2024 dengan menurunkan 200 personel gabungan. Baik Sobat Polri, demi kelancaran pelaksanaan debat calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Polres Halmahera Selatan mengerahkan personilnya sebanyak 200 personil guna melaksanakan pengamanan kegiatan tersebut. Pengerahan personil ini merupakan bagian dari Satgas Operasi Mantap Praja Kiraha 2024 dalam rangka pengamanan Pilkada di Maluku Utara. Berikut liputannya. Dalam debat pertama Pilkada serentak 2024 calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Selatan, kepolisian setempat mengerahkan 200 personel gabungan untuk mengamankan jalannya proses adu gagasan para keempat calon. Para personil gabungan terdiri dari pasukan bawah kendali operasi Direktorat Samapta Polda Maluku Utara, Brimob Kompi C, dan seluruh personel Polres Halmahera Selatan. Saat mengambil apel persiapan pengamanan, Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi Mantap Praja Polres Halmahera Selatan AKP Zikri Muammar menjelaskan, sistem pengamanan terdiri dari pengamanan terbuka dan tertutup. Ia menambahkan para personel akan menempati setiap lokasi yang sudah ditentukan, termasuk personel yang berdinas dan berpakaian preman. AKP Zikri Muammar menambahkan melalui operasi Mantap Praja Kiraha, Polres Halmahera Selatan dapat menyukseskan penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Halmahera Selatan.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Dalam rangka meningkatkan kemampuan menembak, Ditpolairut Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar latihan menembak di lapangan tembak Makobrimob Pion A Pelopor Gandowulu pada Rabu lalu. Berikut laporan selengkapnya. Tingkatkan kemampuan menembak, Ditpolairut Polda DIY gelar latihan menembak di lapangan tembak Makobrimob Pion A Pelopor Gandowulu pada Rabu 30 Oktober 2024. Latihan menembak dipimpin langsung oleh Dirpolairut Polda DIY, Kombes Pol Didi Priyosambodo dengan didampingi oleh PJU Ditpolairut dan diikuti oleh personil Ditpolairut Polda DIY. Pada kesempatan latihan menembak ini, AKP Kasiat selaku pemimpin instruktur dari Satbrimob Polda DIY dipercaya untuk membimbing jalannya latihan menembak tersebut. Dirpolairut Polda DIY Kombes Pol Didi Priyosambodo menyampaikan bahwa latihan kemampuan menembak ini adalah kegiatan rutin dan merupakan atensi pimpinan, di mana personil Polri khususnya personil Ditpolairut Polda DIY harus mampu menguasai penggunaan senjata api secara profesional guna mendukung pelaksanaan tugas. Adapun juga dengan latihan menembak kali ini didapatkan data senjata api yang digunakan masing-masing personil dalam kondisi sangat layak dan terawat. Kombes Pol Didi menjelaskan dalam latihan menembak ini maupun dalam tugas sehari-hari, penggunaan senjata api oleh seluruh personil harus selalu menjalankan sesuai standar operasional prosedur. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Saya Bribda Harlisa Dinda, terima kasih dan salam Tribrata. Pemirsa, kita beralih ke Sumatera Selatan. Tim Pusiknas Barreskrim Polri melakukan supervisi di Polda Sumsel untuk menganalisa dan evaluasi EMP hingga sosialisasi EMP versi baru serta optimalisasi SP2HP pada Rabu lalu. Kegiatan supervisi yang digelar di Auditorium Lantai 7 Gedung Utama Polda Sumsel ini dibuka oleh Brigjen Pol M. Zulkarnain selaku Wakapolda. Dalam sambutannya, Brigjen Pol Zulkarnain mengatakan supervisi ini memiliki nilai strategis, profesionalisme dan meningkatkan kinerja penyidik, khususnya Polda Sumsel serta perwakilan dari Polda Lampung dan Polda Babel. Berikutnya, menurutnya dengan penerapan EMP yang lebih maksimal, pihaknya dapat meningkatkan efisien operasional serta menjamin bahwa setiap proses penyidikan berjalan dengan prinsip-prinsip hukum sesuai dengan profesionalisme. Sementara itu, Kepala Kapusiknas Barreskrim Polri, Brigjen Pol Yoyontoni menyampaikan dengan adanya supervisi ini seluruh penyidik dan penyidik pembantu di Polda Sumsel dan jajaran mampu meningkatkan kemampuan teknis dan strategis dalam penggunaan aplikasi ini. EMP merupakan upaya Polri dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum agar proses penyidikan tindak pidana dapat dilakukan dalam waktu yang lebih efektif dan efisien, di mana seluruh proses pembuatan dokumen penyidikan harus menggunakan aplikasi sebagai alat kerja yang sudah terintegrasi dengan lembaga penegak hukum, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat melalui sistem peradilan secara terpadu berbasis teknologi informasi. Sehingga tidak ada lagi penyidik pembantu yang melakukan proses penyidikan perkara tindak pidana secara manual, yang mana hal ini akan berdampak terhadap lambannya penanganan pertukaran data dari IMP yang ada di Barreskrim, case management system yang ada di kejaksaan, dan berbadu yang ada di pengadilan yang sudah terintegrasi melalui sistem peradilan terpadu berbasis teknologi. Pemirsa, Kapolres Polman menghadiri acara uji coba makan siang bergizi gratis di SDN 066 dan SMP 3 Polewali di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.